Nagari Pariangan terletak di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar. Nama nagari ini juga dinisbatkan untuk nama kecamatan dengan ibu kota yang berkedudukan di Nagari Cimabue yang berjarak sekitar 5 km dari Nagari Pariangan. Secara geografis, Nagari Pariangan berada di bagian selatan Gunung Marapi, gunung yang memiliki nilai istimewa dalam kebudayaan masyarakat Minangkabau sebagai sumara alam Minangkabau. Berada di kaki dan pinggang Gunung Merapi, membuat nagari ini memiliki pemandangan indah yang berpadu dengan nilai sejarahnya sebagai nagari tertua di Minangkabau. Hal ini membuat Nagari Pariangan ditetapkan menjadi desa terindah di dunia oleh Budget Travel, majalah wisata di Amerika Serikat pada tahun 2012. Nagari Pariangan mudah dijangkau oleh moda transportasi darat karena dilewati oleh jalan yang menghubungkan kota Padang Panjang dengan kota Batu Sangkar. Posisi Nagari Pariangan berada di tengah-tengah kedua kota tersebut. Nagari Pariangan sering dijuluki sebagai Nagari Tuwo karena nagari inilah yang diyakini sebagai nagari pertama yang dibangun oleh orang Minangkabau. Nagari ini dibangun oleh nenek moyang setelah turun dari puncak Gunung Merapi. Sebagaimana bunyi pantun adat, dari mano titiak palito, dari telong nan batali, dari mano nenek moyang kito, dari puncak Gunung Merapi. Pantun tersebut tentu saja tidak bisa diyakini secara harfiah, di mana nenek moyang orang Minangkabau turun dari langit mendarat di puncak Gunung Merapi, kemudian turun membangun nagari di pinggang gunung tersebut. Pemaknaan secara harfiah untuk pantun adat tersebut tidaklah tepat, karena hanya akan menjadi mitos semata. Mustahil nenek moyang orang Minangkabau turun dari langit dan mendarat di puncak Gunung Merapi. Kawasan Gunung Merapi merupakan kawasan hulu sungai yang mengalir ke pantai timur Pulau Sumatera. Besar kemungkinan nenek moyang Minangkabau datang dari pesisir timur Sumatera, menduduki sungai hingga sampai ke wilayah Gunung Merapi saat ini. Karena saat itu masih rimba belantara, untuk mengetahui kondisi geografis wilayah dataran tinggi tersebut, hal yang bisa dilakukan adalah meninjau wilayah dari puncak Gunung Merapi. Dari puncak Gunung Merapi dapat dilihat dengan jelas hamparan dataran tinggi Minangkabau, sehingga dapat dibuat rencana daerah-daerah mana saja yang dapat diteruka untuk didiami. Salah satu puncak di Gunung Merapi ini dikenali sebagai Puncak Parapati yang merujuk pada nama salah seorang tokoh pendiri adat Minangkabau, Datuk Parpati nan Sabatang. Setelah mengamati bentang alam dari puncak Gunung Merapi, pilihan mereka saat itu adalah menuruni sisi selatan Gunung Merapi dan membangun perkampungan yang dialiri oleh sungai kecil Batang Bangkaweh, yang saat ini dikenal sebagai Nagari Tuwo Pariangan. Dengan demikian, pantun di atas lebih mudah dipahami dari makna konotasinya, makna yang tersirat yang terkandung di dalam pantun tersebut. Nagari Pariangan ini terkadang juga disebut dengan sebutan Pariangan Padang Panjang. Padang Panjang dalam sebutan tersebut bukanlah merujuk pada kota Padang Panjang, sebuah wilayah yang saat ini berstatus sebagai kota otonom di Provinsi Sumatera Barat. Padang Panjang tersebut adalah koto atau pemukiman yang dibangun beriringan dengan pendirian Pariangan, sehingga keduanya sering disebut sebagai Pariangan Padang Panjang. Dalam perkembangan selanjutnya, di Nagari Pariangan terbangun 4 kawasan pemukiman atau koto yang saat ini menjadi jorong di Nagari Pariangan. Keempat jorong tersebut adalah Jorong Pariangan, Jorong Padang Panjang, Jorong Gugua, dan Jorong Sikaladi. Nagari Pariangan tersusun atas 22 suku yang tersebar pada keempat wilayah koto atau jorongnya. Jorong Pariangan memiliki 8 suku,
Padang Panjang 5 suku, Gugua 6 suku, dan Sikaladi 3 suku. Jika dijumlahkan, suku pada keempat jorong tersebut berjumlah 22 suku. Setiap suku dipimpin oleh panghulu suku yang menjadi penghulu pucuk pada setiap suku. Ke-22 suku yang tersebar pada keempat jorongnya adalah suku Dalimo Singke, Dalimo Panjang, Piliang, Pindang Laweh, Malayu, Koto, Pisang, Dalimo, Piliang Bawah, Sikumbang, Kuantan, dan Panyalai. Dari 22 suku tersebut, suku Pindang Laweh dan suku Kuantan merupakan suku khas dari Nagari Pariangan yang tidak tersebar umum di nagari-nagari lain di Minangkabau. Nagari Pariangan memiliki pemandangan yang indah dan didukung pula oleh kedudukannya sebagai nagari tua dengan sejumlah peninggalan budayanya. Hal ini menjadikan Nagari Pariangan wajib untuk dikunjungi. Apa saja yang bisa kita kunjungi di Nagari Pariangan? Yang pertama adalah Masjid Al-Islah Pariangan. Masjid Al-Islah Pariangan berada di Jorong Pariangan dalam sebuah lakwa atau cekungan yang di dalamnya mengalir batang Bangkaweh yang berhulu dari Gunung Merapi. Masjid ini juga dikenali dengan nama Masjid Tuo Pariangan. Yang kedua yaitu Batu Lantak Nantigo. Batu ini terdiri dari 3 batu yang satu sama lain terpisah, namun jika ditarik garis akan membentuk segitiga sama kaki yang berada di kawasan Masjid Al-Islah. Ketiga batu tersebut direpresentasikan sebagai 3 luha, luha tanah datar, luha agam, dan luha 50 koto. Batu yang melambangkan luha tanah datar juga dikenal sebagai prasasti Pariangan. Yang ketiga, sumber air panas. Nagari Pariangan juga memiliki sumber mata air panas alami yang berada di dekat Masjid Tuo Pariangan. Sumber air panas tersebut dinamakan Rangke Rajo yang dapat diakses oleh wisatawan yang berkunjung ke Nagari Pariangan. Rangke sendiri merupakan istilah untuk tepian atau pemandian di Nagari Pariangan. Yang keempat, Balai Saruang. Nagari Pariangan memiliki 4 balai adat, masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Keempat balai adat di Nagari Pariangan adalah Balai Katya sebagai tempat tatanan dan eksekusi keputusan, Balai Pasujian tempat menyidik atas kasus yang dilaporkan, Balai Panjang tempat persidangan untuk mendapatkan keputusan, dan Balai Saruang tempat banding jika orang tersebut tidak setuju atas hasil keputusan di Balai Panjang. Balai Saruang berada tidak jauh dari kawasan Masjid Al-Islah dan di depannya terdapat sejumlah peninggalan menhir. Yang kelima yaitu Makam Datuk Tan Tejo Gurhanu. Makam Datuk Tan Tejo Gurhanu disebut juga kuburan panjang karena makamnya memiliki panjang 25 meter. Datuk Tan Tejo Gurhanu dikenal sebagai arsitek rumah gadang yang ikonik dengan atapnya bergonjong melengkung yang menjadi ciri khas rumah adat Minangkabau. Di pekarangan makam juga terdapat kursi-kursi batu yang dulunya digunakan sebagai tempat melaksanakan musyawarah. Selain itu, sebagai negari tertua di Minangkabau, Nagari Pariangan memiliki banyak bangunan rumah gadang yang tersebar di keempat jorongnya. Destinasi selanjutnya yaitu pemandangan sawah dari Jorong Gugua. Jorong Gugua merupakan jorong yang paling tinggi dibandingkan dengan 3 jorong lainnya yang berada di pinggang Gunung Merapi. Pemandangan sawah berjenjang menghampar luas ke arah selatan menjadi daya tarik utama di Jorong Gugua. Itulah beberapa destinasi wisata yang dapat rencana kunjungi di Nagari Pariangan. Nantikan informasi menarik lainnya tentang Nagari Pariangan. Jangan lupa like dan subscribe serta nyalakan lonceng untuk informasi selanjutnya.